Berarti memang ada tahapan pemutahirannya, Pak, ya? Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab KPU, salah satunya yaitu menjaga dan memelihara dan memperbaharui data pemilih kita. Nah, Ketika di kabupaten kota sedang tidak ada koneksi internet, proses pemutahiran data di Sidrap itu masih bisa tetap dilakukan. Iya. Kalau dari tantangan dari koordinasi atau justru mungkin tantangannya dari partisipasi masyarakat mungkin ya? tapi alhamdulillah tahun 2024 tidak ada sumber gugatan. Kota, semester di provinsi, cut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Sarga, basengat Kak Jubata. Arus. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan saat ini senang banget kita bisa kembali menyapa teman-teman pemilih di KPU Kalbar TV. Apalagi ini adalah edisi pertama setelah kita sama-sama melewati pemilu dan pilkada tahun 2024. Hari ini kami hadir dengan konsep baru yang pastinya lebih segar dan informatif. Kita punya nama podcast Klik Podcast, kupas literasi dan informasi kepemiluan. Sekali klik, langsung melek pemilu. Podcast ini akan menjadi ruang bincang santai tapi berbobot seputar dunia kepemiluan dan pastinya mengajak teman pemilih untuk lebih aktif berpartisipasi di bumi Katulistiwa. Saya Leni Marlina dari tim Parmas KPU Provinsi Kalimantan Barat akan menemani teman-teman semua dalam obrolan seru hari ini. Kita bakal ngebahas satu topik penting yang menjadi sorotan, yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau yang biasa disingkat dengan PDPB. Mungkin ada yang bertanya, loh, emang masih perlu ya pemutahiran data pemilih? Bukannya pemilu dan pilkada 2024 baru aja kelar? Nah, justru karena topik ini menjadi sangat penting untuk kita bahas dan supaya nggak penasaran, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang keren dan pastinya udah ahli di bidangnya. Amin. Yang pertama adalah Bapak Suryadi, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Kalimantan Barat. Beliau ini sudah berpengalaman ya mengurus data pemilih terutama pada pemilu dan pilkada 2024 yang lalu. Dan juga ada Mas Ashari, operator Sidali yang selama ini juga menjadi juru kunci dalam pengelolaan dan dalam pengelolaan data pemilih ya secara digital dan yang menjadi koordinator untuk data pemilih se-Kalimantan Barat yang siap membagi berbagai cerita dan wawasan menarik berkaitan dengan pemutahiran data pemilih. Yuk kita sambut bareng-bareng. Selamat datang Pak Suryadi, Mas Ashari. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir di Klik Podcast. Sama-sama. Mungkin bisa disapa Pak teman pemilih kita. Hai teman pemilih Halo, semuanya. teman pemilih. Sehat-sehat ya, oke. Terima kasih Pak. Sebelum mulai Pak, bisa disambil juga Pak kopi yang sudah kita siapkan untuk menemani bincang-bincang kita pada hari ini. Baik, ini untuk Pak Suryadi. Kita masuk ke pembahasan utama kita pada hari ini. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksudkan dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau yang biasa disingkat dengan PDPB itu, dan kenapa sih proses tetap berjalan terus nih pemutahirannya Pak? Kan setelah pemilu dan pilkada 2024 yang baru saja selesai,
Mungkin ini akan bisa menjadi pertanyaan ya semua teman pemilih kita. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak di sini untuk teman-teman Klik Podcast. Lalu kira-kira dalam pemutahiran data pemilih ini apa saja pembaruan data yang dilakukan oleh KPU provinsi dan kabupaten kota? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Silakan Pak Suryadi. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, para teman pemilih yang menyaksikan. Tadi cukup banyak juga ya, panjang ya pertanyaan Ibu ya. Ya, siap Pak. Jadi gini, apa namanya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ya, apa namanya, sekalipun pemilu pilkada udah selesai ya Bu ya, tapi sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab KPU, salah satunya yaitu menjaga dan memelihara dan memperbaharui data pemilih kita. Nah, sehingga dengan proses pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan ini diharapkan apa namanya, ada informasi data pemilih yang dimungkinkan untuk diperbaharui atau berubah status, ya kan, pindah dan seterusnya. Maka teman-teman KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan eksekusi pembaharuan data itu. Nah, sehingga data yang ada nanti pada akhirnya itu data-data yang betul-betul valid ya, akurat dan termutakhirkan. Nah, kenapa? Karena data pemilih ini yang sama-sama kita pahami dan ketahui, ini salah satu faktor penting di penyelenggaraan pemilu. Semua itu utamanya dari data pemilih. Penentuan pemilih, penentuan TPS, penentuan dapil, kebutuhan logistik itu dari data pemilih. Nah, artinya apa? Diharapkan dengan kita hari ini melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, diharapkan pelaksanaan pemilu ke depan itu data yang kita sajikan, yang kita tampilkan itu betul-betul data yang paling akurat, nah, terakurat, termutakhirkan, yang apa yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Nah, seperti itu Ibu. Dalam proses pemutakhiran ini ada aturan-aturan yang menjelaskan ya apa pentingnya pemutakhiran data pemilih itu, Pak? Ya, gini, KPU RI sudah menerbitkan dan menetapkan peraturan KPU-nya tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bisa diakses semua pihak lah, istilahnya seperti apa juga, itu ada di PKPU nomor 1 tahun 2025. Nah, jadi secara apa namanya, pedoman, di pedoman teman-teman dalam hal melaksanakan PPDB ini ada di situ semua, termasuk undang-undang juga kita mengamanahkan kita KPU untuk menjaga dan memelihara data pemilih itu. Karena ini data pemilih yang selain tadi apa yang saya sebutkan, juga menentukan siapa pemimpin di masa-masa yang akan datang, itu di data pemilih Bu. Nah, sehingga tidak heran biasa ada yang melakukan gugatan dan seterusnya itu, tapi alhamdulillah tahun 2024 tidak ada sumber gugatan itu bersumber dari keeroran, nah istilahnya seperti itu, ketidakvalidan dari data pemilih kita. Artinya semua pihak bisa memahami dan mengakui lah, istilahnya seperti itu, bahwa data pemilih kita yang ada di Kalimantan Barat cukup valid lah, cukup akurat dan termutakhirkan. Nah, hal yang seperti ini yang mau kita jaga dengan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dibantu dengan Mas Hari, dengan teman-teman KPU Kabupaten Kota. Ada ini Pak, rentang waktu proses pemutakhirannya kalau untuk PDPB ini Pak? Oh ya, jadi dalam 1 tahun kita akan melaksanakan pemutakhiran data pemilih itu per 3 bulan untuk teman-teman KPU Kabupaten Kota ya. Jadi per 3 bulan teman-teman akan melaksanakan pemutakhiran, penetapan dan seterusnya. Dan di kita di provinsi itu per semester. Jadi hasil kerja eksekusi data oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota nanti di per semester kita akan lakukan rekap pleno terbuka. Kita akan tampilkan, kita akan sampaikan apa namanya, hasil dari eksekusi data berkelanjutan tadi itu. Nah, kalaupun seumpama masyarakat ingin mengakses, ingin memastikan bahwa datanya itu benar atau enggak, gitu seperti itu kan, atau ada perubahan data dan seterusnya, itu kan bisa dicek. Hari ini enggak perlu lagi cek langsung berkunjung ke kantor, cukup cek DPT online. Nah, seperti itu.
Oke, baik Pak. Berarti memang ada tahapan pemutahiran ya Pak ya. Triwulan di kabupaten, semester di provinsi. Artinya saat ini sedang proses untuk triwulan kedua ya Pak ya. Iya betul. Jadi hari ini teman-teman lagi proses pencermatan dan melakukan verifikasi ya. Dan terakhir nanti akan ada eksekusi data. Jadi bulan Juni ini teman-teman lagi proses. Jadi hari ini para teman-teman pemilih yang mungkin merasa data kemarin ada yang berbeda dan seterusnya, bisa langsung mengkonfirmasi ke teman-teman KPU Kabupaten Kota yang ada di wilayah teman-teman pemilih semuanya. Berarti masih ada Pak ya, proses pembaruannya masih bisa ditampung ya Pak ya. Masih bisa. Kalau proses rekapitulasi informasinya juga ada ya Pak nanti di kabupaten, kemudian ada juga rekapitulasi di tingkat provinsi. Betul. Jadi nanti di tanggal 2 Juli ya, teman-teman KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan rapat pleno rekap ya, penetapan, dilanjutkan semester pertama untuk provinsi di tanggal 4-nya. Tanggal 4 Juli ya Pak ya. Betul. Jadi menghimpun data dari teman-teman KPU Kabupaten Kota juga kita. Baik, artinya teman pemilih masih ada peluang untuk teman pemilih melakukan updating data. Kalau tadi sudah disampaikan bisa dicek di DPT online jika masih ada ternyata teman pemilih punya data yang berbeda, silakan menghubungi KPU Kabupaten Kotanya masing-masing. Betul ya Pak? Betul. Baik, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya nih ke Mas Asari. Baik, Mas, ini sebagai operator bisa diceritain nggak sih, Mas, bagaimana proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan, terutama yang dilakukan di aplikasi Sidalih ya. Terus kira-kira dalam tahap proses pemutahiran ini yang melalui aplikasi Sidalih, apakah ada permasalahan yang dihadapi dalam proses ini? Boleh dijelaskan, Mas? Ya, terkait mutahiran data menggunakan aplikasi Sidalih. Jadi sebenarnya untuk input data itu dilakukan oleh kawan-kawan operator di KPU Kabupaten Kota, Bu. Jadi kita di provinsi perannya adalah monitoring dan supervisi untuk proses penginputannya, dan nanti ketika tahapan rekapitulasi kita merekap hasil inputan dari KPU Kabupaten Kota. Nah, untuk proses inputnya sendiri itu kan menggunakan aplikasi Sidalih. Nah, Sidalih ini sekarang ada dua model. Ada Sidalih desktop dan Sidalih web. Untuk si desktop ini bisa digunakan online maupun offline. Jadi pun ketika di Kabupaten Kota sedang tidak ada koneksi internet, proses pemutahiran data di Sidalih itu masih bisa tetap dilakukan. Ya. Jadi koneksi internet dibutuhkan hanya ketika proses sinkron dari aplikasi desktop ke Sidalih yang web. Nah, untuk Sidalih web sendiri kita gunakan hanya untuk melihat rekap saja, Ibu. Jadi ketika nanti sudah disinkron dari aplikasi desktop ke Sidalih web, kita bisa lihat di situ apakah yang telah diinput di Sidalih desktop tadi sudah masuk ke dalam Sidalih web. Untuk tantangannya sendiri sebenarnya tidak terlalu sulit untuk input data. Nah, sepanjang data sudah dipersiapkan sebelum input data ke Sidalih, itu mudah dilakukan. Jadi yang harus dilakukan oleh kawan-kawan operator KPU Kabupaten Kota adalah memastikan bahwa data yang akan diupload di Sidalih itu sudah data yang valid, sudah diverifikasi sebelumnya. Karena sebelum kita input, baik itu pemilih baru, kemudian TMS, ada perbaikan data milih, itu harus dilakukan verifikasi data dulu, Bu. Jadi seperti yang pimpinan katakan bahwa prinsip pemutahiran data kita sekarang prinsip de jure. Jadi ketika kita menambahkan pemilih, itu harus disertai dengan bukti dukung. Ya, jadi jangan sampai nanti ada kasus pemilih yang seharusnya memenuhi syarat ternyata jadi tidak memenuhi syarat, atau sebaliknya yang harusnya tidak memenuhi syarat dia masih terdaftar sebagai pemilih gitu. Jadi Bu, jadi memang prinsip ketelitian, kemudian kecermatan dan kehati-hatian itu harus sangat dipedomani oleh kawan-kawan operator, karena bicara pengolahan data ibarat kita memasak, operator ini kan di belakang layar di dapur. Jadi nanti ketika data sudah diolah, begitu keluar harus sudah tersaji dengan data yang
valid dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Untuk menghindari nanti gugatan di MK dan sebagainya. Gitu sih, Bu. Artinya secara teknis itu tidak ada menemukan kesulitan ya. Betul, karena secara aplikasi memang sudah disiapkan sedemikian rupa. Jadi Sidali yang sekarang digunakan memang sudah bagus. Karena di Kalbar sendiri kan terkadang di kabupaten kota itu terkendala masalah jaringan ya. Dan sekarang memang Sidali sudah disiapkan bisa digunakan secara online maupun offline. Gitu. Jadi memang sangat memudahkan untuk para operator gitu, Bu. Iya. Kalau dari tantangan dari koordinasi atau justru mungkin tantangannya dari partisipasi masyarakat mungkin ya. Betul, karena kan salah satu sumber data PDPB ini selain dari instansi terkait seperti Capil, kemudian dari Kemenkumham, TNI Polri, sumber data penting lainnya adalah laporan masyarakat. Jadi memang data penduduk ini kan sebenarnya dinamis, Ibu. Jadi kadangkala ketika masyarakat pindah domisili itu kan tidak melapor, padahal kan itu sangat penting untuk kita untuk pemutahiran data. Jadi ketika masyarakat tidak melapor, itu data yang sebelumnya akan masih tersimpan, jadi belum terdaftar di tempat tinggal barunya. Jadi berarti posisi saat ini bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat ya untuk Betul. peduli terhadap datanya sendiri. Betul. Baik. Selanjutnya ke Pak Suryadi, Pak. Kira-kira seberapa besar sebenarnya peran masyarakat dalam menyukseskan pemutahiran data pemilih tadi yang seperti disampaikan, dan bagaimana pandangan Bapak terhadap kemudahan yang ditawarkan oleh KPU melalui inovasi cek DPT, atau mungkin ada aplikasi-aplikasi lain yang diciptakan oleh KPU sebagai bentuk inovasi yang cukup, apakah itu cukup kira-kira efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat? Ya, jadi tadi yang nyambung yang disampaikan oleh Mas Asari ya, selaku operator yang memang laporan atau informasi dari masyarakat itu juga bagian dari salah satu sumber data yang diperlukan oleh kita, oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota untuk melakukan eksekusi data, karena mereka yang lebih memahami dan mengetahui mereka posisinya hari ini apakah sebelum pemilu dan sudah pemilu masih sama atau enggak, kan seperti itu. Sehingga ketika sebelum pemilu mungkin masih lajang ya, atau sudah pemilu baru menikah, atau setelah pemilu baru melakukan pindah tempat domisili dan seterusnya, itu kan lebih memudahkan kami ketika masyarakat secara langsung dengan kesadarannya itu langsung menyampaikan atau melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota yang terdekat lah, istilahnya seperti itu. Nah itu lebih efektif dan lebih efisien sebenarnya. Seperti itu sih, Bu. Oke, baik. Berarti memang walaupun KPU sudah melakukan berbagai inovasi, tapi suksesnya pemutahiran data pemilih ini memang tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat. Betul. Ya. Baik. Baik, selanjutnya Mas Asari, ini kalau dilihat dari Sidalih ini kira-kira ini kan data penting ya. Betul. Data penting pemilih yang sensitif sifatnya. Nah, bagaimana cara KPU itu menjaga keamanan data pemilih yang ada di dalam sistem, dan apakah ada langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data? Ya, jadi memang keamanan data khususnya untuk data pemilih belakangan menjadi isu krusial ya, Bu. Dan di setiap tahapan pasti ada saja isu terkait kebocoran data pemilih. Jadi selain ini merugikan untuk masyarakat yang datanya bocor, tentu juga itu kan merugikan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menjaga kerahasiaan data mereka. Jadi untuk menjaga keamanan data pemilih itu sebenarnya bisa dimulai dari kawan-kawan operator sebagai pemegang data. Sederhana, ketika data sudah ada di laptop kan. Jadi ketika data sudah di laptop, bagaimana caranya data yang ada di laptop itu tidak bocor keluar dulu. Sesimpel dengan cara misalkan dengan menggunakan kata sandi di laptop, kemudian menggunakan sandi di foldernya. Jadi ketika laptop berpindah tangan atau hilang katakanlah,
itu data yang ada di dalam tetap aman, tidak akan bocor untuk disalahgunakan. Kemudian terkait keamanan data yang dilakukan oleh KPU dari sisi Sidali, sekarang ketika login menggunakan OTP one time password. Jadi Iya. sudah lazim ketika kita menggunakan aplikasi e-banking, biasanya kita Iya. ketika login juga menggunakan OTP. Sekarang Sidali juga sudah menggunakan itu untuk meningkatkan keamanan dalam penggunaan aplikasi Sidalihnya gitu. Kemudian dari sisi kebijakan mungkin nanti bisa disampaikan juga oleh Pak Kadif, ketika pemilu kemarin dari BSSN, Badan Iya. Cyber dan Sandi Negara itu standby di Satker, Bu. Jadi Oh iya, iya. selama beberapa hari ada tim khusus yang memang disiapkan oleh BSSN untuk memantau keamanan cyber di KPU. Jadi untuk mengantisipasi ketika ada serangan-serangan cyber itu sudah ada tim yang memang untuk menangani hal tersebut. Gitu. Artinya banyak ya dukungannya, baik dari operatornya sendiri, Betul. bagaimana integritasnya, bagaimana prosedur harus diikuti sama dia dengan baik, kemudian bagaimana juga dukungan terutama dalam hal ini dari BSSN untuk menjaga keamanan data di Sidalih ya. Betul, karena secara sistem kan dilakukan oleh KPU pusat. Tapi bagaimana kita sebagai operator pemilik data itu bisa menjaga keamanan data yang kita pegang sendiri. Iya. Baik. Cukup jelas sekali ya. Baik, kembali ke Pak Suryadi nih Pak. Mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga nih Pak. Apakah hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang disingkat dengan DPBB ini akan langsung bertampak pada pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang? Dan kalau masyarakat ingin ikut kontribusi secara langsung, apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu proses PDPB ini, Pak? Ya, jadi tadi menyambung juga sebelum menjawab pertanyaan Ibu tadi itu kan Bu Leni terkait keamanan, karena ini betul-betul menjadi perhatian serius oleh pimpinan, oleh lembaga kita juga. Ya. Ini soal keamanan data dan seterusnya ya. Ini juga beberapa kali kita juga selalu mengingatkan kebersihan dalam hal penggunaan gadget dan seterusnya ya. Jadi tidak sembarangan ngeklik link dan seterusnya. Nah, bahkan kalau menggunakan wifi-nya kantor, itu bisa termonitor kita buka apa dan link apa yang kita akses dan seterusnya, itu bisa termonitor oleh pimpinan. Artinya kalau sekiranya aplikasi-aplikasi yang membahayakan itu sudah ada warning dari pimpinan untuk jangan diteruskan, seperti itu. Itu bagian dari ikhtiar kita ya untuk menjaga kerahasiaan data para pemilih kita sehingga tidak bisa digunakan atau tidak dipergunakan yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya tadi terkait kemanfaatan untuk pemilihan yang di masa-masa yang akan datang. Nyambung apa yang sebelumnya tadi kita sampaikan, memang hasil akhir dari pemutakhiran data berkelanjutan ini diharapkan ke depan data pemilih yang digunakan untuk pemilu 2029 dan pemilihan atau pilkada yang akan datang, data itu betul-betul paling akurat, istilahnya seperti itu, akurat dan termutakhirkan, valid betul, orangnya ada di situ. Nggak ada lagi pemilih-pemilih yang seharusnya itu tidak masuk, itu masih ada. Nah, seperti itu. Makanya dari sekarang itu sambil kita cicil lah seperti itu, cicil untuk membersihkan, termasuk menyerap informasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, salah satu dukungan ya, istilahnya salah satu dukungan ya, jangan sungkan untuk menyampaikan kepada KPU. Kita ada helpdesk di masing-masing satker di KPU Kabupaten Kota, itu ada nomor handphone, nggak mesti harus ke kantor ya ketika ingin menyampaikan informasi apa, kan seperti itu. Termasuk tadi melalui cek DPT online dan seterusnya, itu juga bagian dari kemudahan para teman-teman pemilih untuk melakukan pembaruan data pemilihnya, sehingga nanti ketika digunakan pada pemilu dan pilkada yang akan datang itu data yang betul-betul paling akurat. Karena kalau data itu akurat itu akan ya, ini kaitannya dengan tadi itu siapa pemimpin yang akan datang, ya kan? Terus yang kedua, berapa kebutuhan logistik, ya kan? Kalau se-Indonesia digabungkan ternyata ada sekian ribu pemilih yang seharusnya tidak boleh masuk jadi masuk, itu kan
ada pemborosan, nah seperti Iya. itulah. Jadi bagian dari memaksimalkan data pemilih kita itu termasuk soal partisipasi pembaginya itu kan juga jumlah DPT kita. DPT, Pak, ya. Artinya mempengaruhi sekali. DPT itu sangat mempengaruhi semua bagian, semua bagian di penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Iya, iya, siap. Artinya kan gini Pak ya, tadi itu kan kalaupun masyarakat pengen berkontribusi, kita kalau dicek DPT online itu untuk melihat apakah dia terdata atau tidak. Betul. Kemudian kalau untuk mau melakukan koordinasi ini juga sebenarnya ya Pak, kalau di KPU Kabupaten Kota di website mereka itu sebenarnya ada kontak ya. Ada Kontak, jadi masyarakat bisa kalaupun misalnya ada hal-hal yang kira-kira belum jelas bisa menghubungi kontak yang ada di website KPU Ya. masing-masing ya Pak ya. Atau bahkan medsos kita nih kan semua satker aktif semua. Iya. Di kolom komentar juga nggak masalah Iya. juga, Oh iya, ya kan? siap, baik, betul, betul. Itu Pak. artinya kita menerima masukan dari segala arah lah, istilahnya segala lini lah bahasa anak-anak sekarang kan nggak mesti harus berkunjung langsung ke kantor KPU. Iya. Artinya segala informasi yang berkaitan dengan data pemilih akan tetap kita tindak lanjuti dengan sebaik-baiknya. Artinya KPU sudah memberikan ruang seluas-luasnya melalui berbagai cara untuk memaksimalkan pemutahiran data pemilih. Begitu ya Pak ya? Baik, terima kasih. Ini terakhir nih Pak. Sebelum kita tutup obrolan hari ini, boleh dong Pak masing-masing Pak Suryadi, Mas Ashari, kasih pesan singkat buat teman pemilih Klik Podcast yang ada di Kalimantan Barat. Kenapa sih penting banget untuk menjaga dan memastikan data pemilih kita selalu benar, akurat, dan mutakhir? Silakan mungkin dari Pak Suryadi dulu Pak. Saya kasih kesempatan terlebih dahulu dengan operator kita ini. Oh siap, baik, silakan Mas Silakan. Ashari. Terima kasih. Jadi untuk teman pemilih semuanya, jangan lupa kita sama-sama untuk menyukseskan program pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Pastikan teman pemilih semuanya terdaftar sebagai pemilih. Oke, baik. Selanjutnya Pak Suryadi. Jadi teman-teman pemilih dimanapun Anda berada, ya, baik Teman di- pemilih Klik Podcast jangan lupa ya teman Pak pemilih ya. Klik Podcast ya Iya, sekarang Klik ya. Podcast. Oke, Ya. jadi dimanapun teman-teman pemilih berada, baik itu di Pontianak, Buraya, Mempawah, atau yang paling jauh Kapuasulu, Sintang, Ketapang, Melawi, Sanggau, dan semua wilayah di Kalimantan Barat mengajak, ayo sama-sama kita sukseskan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, dan jangan lupa untuk selalu mengupdate data teman-teman pemilih. Untuk mengetahui bisa juga dicek dpt.online.kpu.go.id. Terima kasih. Sangat suara teman-teman pemilih itu sangat menentukan masa depan daerah dan bangsa kita. Wah, luar biasa sekali. Teman pemilih Klik Podcast hari ini kita sudah banyak belajar banyak hal penting ya, mulai dari regulasi dan kebijakan yang sudah disiapkan oleh KPU berkaitan dengan seputar data pemilih, kemudian urgensi akurasinya data pemilih, kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi melalui Sidali, hingga peran aktif masyarakat dalam proses pemutahiran data pemilih yang berkelanjutan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Suryadi dan Mas Ashari Sama-sama Bu Leni. ya atas penjelasan yang begitu informatif ya Pak, informatif, Mudah-mudahan lugas. berguna dan bermanfaat. Siapa mudah dipahami, saya yakin teman pemilih Klik Podcast yang sangat cerdas semua, dan kami meyakini ketika misalnya ada data kependudukan teman-teman Klik Podcast yang masih belum sesuai dicek DPT online, silakan teman pemilih sudah tahu bagaimana tahapan yang harus dilalui untuk sama-sama kita menyukseskan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Semoga upaya pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini bisa terus berjalan dengan baik, lancar dan aman. Tentu dukungan dari semua pihak termasuk kita semua yang hadir di sini untuk teman pemilih sangat dibutuhkan sekali. Dan pastikan sebelum tanggal 2 Juli 2027 silakan teman pemilih lakukan updating data di KPU Kabupaten Kota terdekat. Baik, untuk teman pemilih jangan lupa follow dan subscribe KPU Kalbar.tv dan terus dukung demokrasi dengan memastikan data pemilih Anda benar dan selalu terbaru.
Saya Leni Marlina pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di Klik Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.